Oke, Bun, ini sebagai tante dan om yang menanggapi permasalahan Natali dan Sule seperti apa sih? Sebagai tantenya yang pasti gue support. Udah pasti dan berkali-kali gue selalu bilang gue selalu support Natali. Jadi kalau misalnya sampai sejauh mana gue tidak pernah ikut campur. Ingat satu, gue sama Uya nggak pernah ikut campur masalah mereka. Cuman kalau dibilang support ya pasti support. Namanya ponakan dan orang tuanya udah nggak ada, Natali itu yatim piatu, jadi yang pasti support. Tapi kalau dibilang gue ikut campur atau bagaimana, gue nggak pernah ikut campur masalah mereka. Tapi memang mengetahui nggak sih sekarang seperti apa maksudnya? Nggak tahu. Jadi gini. Di mana? Natali itu orangnya nggak pernah bicara ngobrolin apa-apa. Anaknya selalu simpan sendiri. Memang dari dulu dia selalu udah cepet dewasanya. Jadi semua permasalahan selalu dia simpan sendiri. Jadi kalau dibilang gue tahu detailnya, yang pasti enggak, karena gue juga nggak pernah nanya-nanya. Tapi yang namanya saudara, gue selalu bilang sama dia begini aja. Pokoknya gue selalu bilang setiap kali ada masalah atau apapun, satu, sabar. Gue selalu menekankan Natali, sabar. Tapi bagaimanapun juga kehidupan itu semua dia yang jalanin. Jadi kayaknya yang dia ngejalanin, dia yang tiap hari menjalani. Tapi gue sih cuma selalu kalau dimintain nasihat, kalau dimintain apapun, gue selalu bilang begini, sabar. Nggak pernah gue jelek-jelekin pihak manapun, kayak pihak Natali atau gimana gue nggak pernah. Cuman intinya kalau setiap kali dia bercerita soal masalah atau bagaimanapun, pasti gue selalu bilangnya sabar. Tapi sekarang ada di mana dan katanya lagi menenangkan diri, benar nggak? Akhirnya gini, bukannya mau banyak ngomong, enggak ya, karena kan ini dari kemarin juga ke wartawan selalu datang, selalu ngomong ke aku, dan aku nggak mungkin nggak menghargai kalian, benar kan? Kalau ditanya ya pasti gue tanya sejauh yang gue tahu. Kalau dia ada di mana segala macam gue nggak pernah tahu. Yang pasti kalau ditanya gue tahu ponakan gue ada di mana, gue tahu lah, pasti gue tantenya. Cuman kan bukan hak gue untuk memberitahu siapa-siapa, gitu loh. Kan kalau belum dari mulutnya Natali ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, tapi apakah selama ini Putdel dan Natali hubungannya nggak baik? Gitu, gini. Untuk masalah Natali itu lebih baik kalian ngobrolin langsung sama Natalinya, karena kan semuanya itu balik lagi karena dia yang mempunyai masalah, bukan gue gitu. Jadi kalau kalian bertanya di mana masalahnya atau apa, mendingan langsung tanya ke Natalinya. Cuman kalau ditanya mengenai perasaan gue atau bagaimana, yang pasti gue support. Mau keputusan apapun pasti gue support. Terus kalau ditanya lagi soal gimana menanggapi apa, yang pasti gue selalu bilang sama ponakan gue itu, setiap menghadapi masalah sabar. Itu aja. Dari tantenya nih sebagai support sistemnya dia, gue selalu ada. Dan juga kalau ditanya, Bunda gimana ininya, pokoknya intinya kalau setiap kali ada masalah atau bagaimanapun dengan keponakan gue, nggak hanya Natali, ponakan gue selalu bilang sabar. Setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluar, insya Allah. Akan ada sisi setiap masalah yang menurut kalian jelek, pasti insya Allah akan ada nilai positifnya di situ. Itu selalu gue ngomongin, mau ke adik gue, mau ke kakak gue, mau ke ponakan gue, mau ke sepupu gue, pasti insya Allah gue selalu, kalau ditanya pendapat, insya Allah gue selalu memberikan pendapat yang positif, nggak pernah yang negatif. Bun, bisa dikatakan kan kayak menjadi seorang ibu sambung gampang sekali gitu kan. Nah, seperti apa sih, pernah nggak sih? Gini, kalau untuk ditanya masalah ibu sambung gimana, karena gini, jujur gue tidak pernah merasakan hal itu, karena gue bersama Mas Uya adalah single. Kalau mau ditanyain perasaan ibu sambung atau gimana, mending langsung tanya Natalinya, karena dia yang merasakan, bukan aku, karena aku nggak pernah punya pengalaman apapun gitu. Tapi bener Bun, maksudnya lagi healing menyendiri tanpa Sule. Ya, sama Natalinya kayak gini. Pokoknya keberadaan Natali yang pasti gue tahu di mana. Cuman kalau untuk ditanya di mananya itu bukan hak aku, karena yang pasti harus bertanya sama Natalinya atau keluarganya yang bersangkutan. Nah, maksudnya dalam arti kata dari mulut mereka keluar sendiri. Kalau mereka sudah berbicara atau mungkin dari Natalinya bilang ya udah Kak kasih tahu, ya gue kasih tahu gitu. Tapi kalau dia bilang belum bilang apa-apa, ya gue nggak berani ngomong. Tapi yang pasti gue tahu keberadaannya. Pun melihat sosok Kang Sule sebagai seorang suami, gimana menengahi antara Natali dan juga apakah sudah menjadi suami yang baik untuk Natali? Gue nggak tahu, gini sebagai tante gitu loh. Nggak, gini, karena gue selalu bilang sama Natali itu dalam berumah tangga itu nggak mudah, selalu begitu. Gue bilang dalam gue 19 tahun menikah,
8 tahun aja hidupnya dengan berantem itu udah pasti ada. Cabut-cabut dari rumah, berantem apa segala macam itu pasti ada. Sedangkan dia baru 2 tahun menikah. Jadi kalau gue bilang mengenai apa sifat apa suaminya segala macam gue nggak tahu karena Natalie nggak pernah cerita. Kalau mau tahu tanyakan sama orang yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan Natalie nih Bun, apakah benar gitu kan kalau setiap ada masalah dia selalu kabur-kaburan atau gimana sih? Enggak. Gini. Kalau untuk masalah yang pertama waktu itu kan memang sudah jelas dia karena dia lagi hamil hormonnya. Tapi kalau untuk dia kabur atau segala macam, alhamdulillah gini. Aku kalau nasihatin sepupuku gini, kalau perempuan berantem sama suami lebih baik perempuannya jangan keluar dari rumah itu selalu. Tapi kalau untuk masalahnya detail dia bisa, maksudnya kenapa-kenapanya langsung tanyain aja sama Natalinya. Jadi karena jujur aku nggak punya hak untuk berbicara panjang lebar soal Natalie karena Natalinya juga kan belum berbicara panjang gitu. Jadi gue sebagai tantenya nggak ada hak untuk gue ngomongin kemana-mana. Bun, sedikit Bun, ini gimana agenda hari ini Bun tadi? Agenda hari ini